Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda. Saya dari Unit 1, semester 5, Prodi PGMI, mata kuliah penilaian autentik. Dosen pengampu Ibu Suhelayanti. Di sini saya akan membahas mengenai portofolio. Nah, di sini ada pengertian portofolio. Nah, secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port atau singkatan dari report, yang berarti laporan, dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya, yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada juga portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seseorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa bersama gurunya sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, portofolio dalam arti ini dapat digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian untuk menilai kompetensi siswa atau menilai hasil belajar siswa. Portofolio demikian disebut juga portofolio untuk penilaian. Nah, penilaian portofolio merupakan satu metode penelitian berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematis atas hasil pekerjaan seseorang. Nah, selanjutnya ada fungsi portofolio. Nah, portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan siswa, memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa, sehingga guru dan siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, portofolio dapat pula berfungsi sebagai alat untuk perkembangan tanggung jawab siswa dalam belajar, perluasan dimensi belajar, pembaharuan kembali proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir, penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Selanjutnya ada tujuan portofolio. Nah, yang pertama itu menghargai perkembangan yang dialami siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian atas prestasi kerja siswa yang terbaik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali dan guru. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Nah, yang terakhir, membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Selanjutnya, ada prinsip penilaian portofolio. Penilaian portofolio ada 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, saling mempercayai. Nah, saling mempercayai ini sangat dibutuhkan karena dalam penilaian portofolio melibatkan sejumlah orang. Rasa saling percaya memunculkan keberhasilan penilaian. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Nah, prinsip ini sangat dibutuhkan dalam penilaian portofolio karena memberi peluang untuk mengungkapkan aspek pribadi yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, prinsip memiliki. Nah, prinsip ini juga sangat dibutuhkan dalam penilaian portofolio karena bertujuan untuk mengembangkan kualitas peserta didik. Yang keempat, prinsip kepuasan. Dalam penilaian portofolio merupakan summa dari tersebut. Nah, dari prinsip ini ada 3 unsur yang perlu dinikmati kepuasannya. Yang pertama, siswa, yang kedua, penilaian, dan yang ketiga, masyarakat luar. Nah, yang terakhir, prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian ini meliputi 3 hal, yaitu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yang kedua, sesuai dengan perkembangan psikologi siswa, nah yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan nyata sehari-hari. Prinsip kesesuaian ini terkait erat dengan masa depan siswa. Selanjutnya, perlunya penilaian portofolio. Nah, perlunya penilaian portofolio ini sama seperti tujuan portofolio
portofolio. Nah, menurut Suderjat dan Sumerna, alasan mengapa menggunakan penilaian portofolio? Karena yang pertama dapat menghargai proses pembelajaran hasil belajar siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi siswa yang memang memiliki prestasi. Yang keempat, bertukar informasi dengan orang tua atau wali, peserta didik dan guru. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, dapat merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimen. Yang ketujuh, dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri pada siswa. Yang kedelapan, siswa memandang lebih objektif dan terbuka dibandingkan dengan penilaian tradisional, karena siswa memiliki hasil kinerja sendiri. Nah, yang terakhir, yang kesembilan, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Selanjutnya ada manfaat portofolio. Nah, yang pertama, guru dapat menilai perkembangan dan kemajuan siswa. Yang kedua, guru dan wali murid dapat berkomunikasi tentang pekerjaan siswanya. Nah, yang ketiga, siswa menjadi partner atau menjadi kawan dengan gurunya dalam hal proses penilaian. Yang keempat, siswa dapat merefleksikan dirinya sesuai bakat dan kemampuannya. Yang kelima, penilaian tersebut mampu menilai secara objektif terhadap individu. Yang keenam, meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, kebanggaan atau pride atau kepemilikan atau ownership, dan menumbuhkan kepercayaan diri atau disebut juga dengan self-confidence. Nah, yang kedelapan, mencapai ketuntasan belajar dan bukan sekedar tuntas materi. Yang kesembilan, guru bersama pengawas dapat mengevaluasi program pengajaran, meningkatkan profesionalisme guru. Nah, di sini juga ada kelebihan portofolio dan kekurangan portofolio. Yang pertama sekali, kita membahas tentang kelebihan portofolio. Nah, perubahan portofolio ini ada 10. Yang pertama, perubahan paradigma penilaian. Nah, perubahan paradigma penilaian ini membandingkan kedudukan kemampuan peserta didik menjadi pengembangan kemampuan peserta didik melalui umpan balik dan refleksi diri. Nah, penilaian portofolio dapat menolong guru melakukan dan mengevaluasi kemampuan dan peserta didik sesuai dengan harapan tanpa mengurangi karakteristikas peserta didik di kelas. Yang kedua, akuntabilitas. Penilaian portofolio menekankan pada keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. Yang ketiga, peserta didik sebagai individu yang berperan aktif. Nah, ciri khas dari penilaian portofolio adalah meningkatkan guru untuk melihat peserta didik sebagai individu yang masing-masing memiliki karakteristik. Selanjutnya ada identifikasi. Nah, penilaian portofolio dapat mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pengajaran dan memungkinkan untuk mendokumentasi pemikiran di samping pengembangan program, sehingga kriteria portofolio akan berpengaruh terhadap penentuan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Penilaian portofolio melibatkan orang tua dan masyarakat untuk berperan serta dalam melibatkan pencapaian kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan konteks kurikulum dibandingkan dengan hanya melihat angka-angka tes yang selama ini dihasilkan. Nah, selanjutnya ada penilaian diri. Nah, portofolio memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri atau self-assessment. Selanjutnya ada penilaian yang fleksibel. Nah, penilaian portofolio memungkinkan penilaian yang fleksibel yang bergantung kepada indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tanggung jawab bersama. Penilaian portofolio memungkinkan guru dan peserta didik secara bersama-sama bertanggung jawab untuk merancang proses pembelajaran dan untuk mengevaluasi kemajuan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada keadilan. Nah, portofolio adalah salah satu alat penilaian yang ideal untuk kelas yang sangat terbuka bagi guru untuk menggambarkan kelebihan dan kekurangan peserta didik dan membantu perkembangan mereka. Yang terakhir, yang ke-10, kriteria penilaian. Nah, hasil pekerjaan peserta didik akan dinilai berdasarkan penilaian yang relevan dengan penampilan mereka. Nah, selanjutnya ada kekurangan portofolio. Yang pertama, waktu ekstra. Nah, penilaian portofolio memerlukan kerja ekstra dibandingkan dengan penilaian lain yang biasa guru lakukan.
Nah, yang kedua, reliabilitas. Nah, penilaian portofolio nampak kurang reliabilitas dan kurang fair dibandingkan dengan penilaian lain yang menggunakan angka seperti ulangan harian, ulangan umum, maupun ujian akhir nasional yang menggunakan tes. Dan selanjutnya ada pencapaian akhir. Guru memiliki kecenderungan memperhatikan hanya untuk pencapaian akhir. Jika hal ini terjadi, berarti proses penilaian portofolio tidak mendapatkan perhatian sewajarnya. Yang keempat ada top down. Guru dan peserta didik biasa terjebak dalam suasana hubungan top down, yaitu guru menganggap tahu segalanya dan peserta didik selalu dianggap sebagai objek yang harus dididik dan diberitahu. Nah, selanjutnya ada skeptisme. Yang keenam, hal yang baru. Nah, penilaian portofolio adalah hal yang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kebanyakan guru kurang mengenal penilaian portofolio. Selanjutnya, yang ketujuh ada penerapan di sekolah. Nah, penilaian portofolio terkadang sulit diterapkan di sekolah yang lebih mengenal perbandingan peserta didik melalui skor tes peringkat dan yang lebih sering menggunakan tes yang sudah baku seperti ujian nasional. Nah, yang kedelapan, format penilaian yang lengkap dan detail. Penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menjebak peserta didik akan terjerumus ke dalam suasana yang tidak baik atau yang kaku dan mematikan, yang akhirnya akan menghilangkan pemikiran atau kreativitas siswa tersebut. Nah, yang terakhir, tempat penyimpanan. Nah, penilaian portofolio memerlukan tempat penyimpanan yang memadai, apalagi bila jumlah peserta didik cukup banyak. Oleh karena itu, guru perlu mewaspadai hal tersebut. Sekian dari presentasi saya minta maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.